Dikala aku menikmati sifat keumatanku, maka aku adalah Tuhan dari sekalian alam. Ini dikatakan aku Allah adalah zat awal mula jadi. Allah. Ini yang dikatakan makomnya Rabbil Alamin. Wujudnya rahmatan fil alamin Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di mana kita menikmati dan menempatkan kata Allahu, ini makomnya bukan iman tetapi sudah ilmu. Mana luputlah zat pada sir, ini berdirilah wujud semata. Allahu adalah wujud semata. Tiada penamaan terhadap diriku melainkan aku. Ini dicapai dengan ilmu. Tauhidnya adalah tauhudun. Dikatakan tauhudun luput semuanya menjadi satu. Dikatakan Allahudun wal Muhammadun. Nah, penempatan inilah yang harus benar-benar kita mengerti dalam menjalankan. Kalau ibadah yang akan menjalankan dan menerima dua kata yang berbeda dalam wujud yang sama. Allah. Ini adalah pernyataan ketuhanan yang dikaji dari basmalah. Yang dikaji dari basmalah. Tapi kalau Allahu, nah ini pengkajiannya sir, sifatnya dikaji dari makom bismillah, bukan basmalah. Bismillah. Kalau kita sudah bisa membedakan dari dua kata tadi menuju perbuatan satu wujud, maka ini kata akan menjadi satu. Allahu dan Allah akan luput menjadi dia. Dialah Allahu, dia adalah Hu. Ini akan dihimpun menjadi dia. Maka disebut dengan Huwallah. Nah ini kan akan luput menjadi dia. Disebut dengan Huwallah. Nah jadi tidak lagi dijadikan dia terpisah dalam perbuatan kodrat umat dan kodrat Tuhan. Tetapi sudah menjadi satu, yaitu aku Tuhan, aku umat dalam kalam Huwallah. Wow adalah hu, dia yang ada berbunyi dalam kalimat penyebutan Allah, tapi kalimat itu tidak terlihat hurufnya. Wow, hu, Allah. Wow, artinya batin atau tersembunyi. Jadi kalau kita menyebut Allah, Allah harus melihat sesuatu yang tersembunyi dalam batin. Kalau tidak, hanya tulisannya akan menjadi Tuhan. Tulisan yang akan menjadi Tuhan. Nah inilah dalam hal ini perbedaan dari kesamaan dua yang berbeda awalnya akan menjadi satu. Kalau Hu Allah ini adalah rahmatan fil alamin, Rabbil alamin, itu adalah Tuhan dari sekalian alam. Tapi kalau Allahu menelan semua kata, menelan semua kata, maka di sini dikatakan dengan ilahinas. Jadi sifatnya adalah Tuhan yang hidup. Nah ini adalah satu kodrat. Allah itu aku. Dengan berpadunya kalimat ini disatukan dalam wujud tauhid, maka disebut dengan Allah, ya, Huwallah. Nah, jadi Huwallah, Huwallah. Antara hu ada waw, ada Allah. Huwallah. Maka waw menelan semuanya, disebut dengan dia. Karena waw adalah huruf tenggelam. Huruf yang tenggelam disebut ada dalam menyebut kata Allah. Dilihat dia tidak ada berupa huruf.
Ini namakan huruf tenggelam atau disebut dengan huruf batin. Jadi dengan kita sudah memahami seperti ini, Allah, 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 maka luputlah batin di dalam batin. Nah ini batinul batin. Kalau diri sudah menjadi batin, yang ada dia berwujud batin. Nah ini dikatakan Allahu Allah, ya, Huwallah, Allahu Allah. Nah jadi kalau kita sudah benar mengatakan itu dia, maka Allahu dengan hu Allah sudah luput menjadi dia. Artinya aku dikatakan dengan hu, Allah dikatakan dengan zat. Jadi kalau sudah luput zat pada hu, maka disebutlah dengan dia. Jadi dengan kita memahami perjalanan dua kata tadi, disinilah penempatan aku dan dia. Bagaimana aku bisa menjadi dia? Bukan aku dalam dia, bukan dia dalam aku, tapi semuanya luput menjadi dia, Allah. Jadi menjadi satu kesatuan. Insya Allah kalau kita mengadakan ibadah, jangan lupa melihat waw tersembunyi tenggelam di dalam huruf alif lam lam ha, maka sebutlah kata pandanglah dia. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti bahwasanya kata hu ini sangat menguasai dan menelan semua kata, dan dia adalah satu-satunya kata tertinggi di dalam diri. Inilah wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kalau sudah dia padamu, tidak ada lagi kamu. Kosong bukan arti tidak ada, tetapi tidak mungkin ada yang lain melainkan dia. Artinya hanya dia, maka engkau adalah aku. Aina ma kuntum. Inilah ibadah. Kalau ibadah diri, ibadullah itu benar-benar telah melekat dalam batin kita, insya Allah baru kita paham Tuhan pencinta umat, umat mencintai Tuhan. Inilah hubungan ikatan Baitullah adalah mahabbah. Apabila kamu merindukannya, lihatlah dari zahirmu, karena itu penampakan dia. Dan itu adalah aku yang berwujud dia. Insya Allah mudah-mudahan imanullah ini hanya bisa dicintai oleh orang-orang yang mencintai, yang bisa dipahami oleh orang-orang yang sudah mencintai. Insya Allah mari kita tingkatkan ketakwaan kita. Untuklah kita terhadap dia yang nyata, Zahiru Rabbi, kekuasaan Allah pada zahir, dan aku